Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Firfala dengan NIM 442410103552 dari kelas CSDB akan menjelaskan pengerjaan soal yang telah saya kerjakan. Untuk soal yang kedua yaitu menjelaskan mekanisme dari poin konsep inti dan sifat kunci pada topik Deep Neural Network yang saya pilih. Untuk konsep intinya yang saya pilih itu adalah jaringan multilayer yang belajar representasi fitur berjenjang dari data mentah. Nah, ini nilainya benar itu karena dalam Deep Neural Network itu menerapkan konsep fitur berjenjang dalam beberapa layer. Jadi ada input, hidden, serta output, dan di hidden layer sendiri itu tersusun dari beberapa layer dan digunakan untuk ini memproses data yang mentah. Jadi misal dalam layer yang pertama datanya masih berupa garis, kemudian data mentah berupa garis, kemudian di layer selanjutnya itu garis-garisnya saling dihubungkan, kemudian membentuk pola, sedangkan di layer selanjutnya itu nanti mulai pola-polanya digabungkan sehingga membentuk suatu gambar. Jadi itu yang menjelaskan mengapa konsep inti jaringan multilayer tersebut. Kemudian untuk sifat kuncinya yaitu kemampuan computer learning otomatis, misal dari gambar, teks, grafik. Nah, dalam deep neural network sendiri, kemampuan fitur learning atau kemampuan fitur learning yang otomatis atau automated feature extraction ini adalah kemampuan model deep learning untuk secara mandiri menemukan karakteristik penting dari data tanpa bantuan manusia. Misal dalam gambar, CNN akan memindai piksel demi piksel melalui lapisan konvolusi. Model menentukan sendiri bahwa kumpulan piksel tertentu membentuk garis, lalu menjadi tekstur dan akhirnya menjadi bentuk objek seperti yang dijelaskan di atas. Jadi misalnya roda atau mata tanpa kita beritahu letak atau koordinatnya. Sedangkan pada teks, CNN akan melihat urutan kata dan hubungan antar kata melalui mekanisme seperti embedding atau attention. Sedangkan cara bacanya, model secara otomatis akan menangkap konteks makna kata berdasarkan posisinya. Ya, belajar bahwa kata bank dalam bank sungai berbeda dengan bank swasta hanya dari pola kemunculannya. Nah, sedangkan pada grafik atau graph neural network, cara kerja modelnya akan mempelajari hubungan antar titik atau node dan garis penghubungnya atau edge dalam sebuah jaringan. CNN belajar melalui proses yang disebut message passing, di mana setiap node atau titik itu mengumpulkan dan merangkum informasi dari node-node tetangganya. Kemudian untuk implementasi kode supaya menjelaskan mengapa DNN ini menerapkan konsep inti yang belajar representasi fitur berjenjang oleh data mentah. Di sini saya membuat sebuah program Python menggunakan library torch. Di sini programnya ini adalah menganalisa citra objek, ya, objek gambar berukuran 28 kali 28 pixel. Jadi di sini untuk yang pertama itu saya mengimport library torch dengan torch model sub library neural network serta model optim. Di sini saya membuat kelas deep neural network dengan membawa parameter NN model. Di sini saya menggunakan super. Di sini super ini digunakan untuk meload semua semua yang ada di library di atasnya supaya terlebih dahulu sebelum dieksekusi. Jadi kemudian di sini saya melakukan flatten ini untuk mengubah dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi atau beberapa dimensi menjadi 1 dimensi. Kemudian pada layer 1 ini saya menggunakan sequential karena nanti sudah diterapkan dengan linear. Ini 784 ini merupakan varian 28 kali 28, jadi di input itu ada 784 neuron
kemudian diteruskan ke layar setelahnya yaitu 256 neuron. Nah, saya juga menggunakan batch norm ID di sini untuk menormalisasikan nilai dari ini dari latihan, dari training yang dilakukan oleh AI. Di sini saya menggunakan aktivasi relu karena aktivasi relu ini yang sering digunakan di deep learning hidden layer yang lebih jadinya ini lebih optimal untuk diaplikasikan. Kemudian pada layar kedua ini melakukan kelanjutan dari layar satu, di mana untuk neuron di hidden layer itu 256, kemudian layar setelahnya itu 128. Sini juga sama menggunakan normalisasi ID dan aktivasi dahulu. Kemudian di layar ketiga ini menggunakan selanjutan dari 128, kemudian dilanjutkan ke layar selanjutnya yaitu 64, sama juga menggunakan normalisasi ini batch norm ID ini, kemudian dengan aktivasi relu, kemudian dilanjut lagi dengan output layer, dimana dari yang tadi 64 neuron ini diteruskan ke 5 neuron output. Dan sini juga membuat sebuah fungsi forward, dimana ini akan membuat aliran maju dari input sampai ke layer 3 atau output layer 3. Kemudian ini hasil prediksinya akan menghasilkan prediksinya itu berasal dari output di layer output. Kemudian di sini saya membuat model, di mana membuat kelas dari deep neural network. Kemudian saya membuat sebuah variabel kriteria itu menggunakan cross entry loss untuk menghitung lossnya. Kemudian optimizer, di sini saya menggunakan Optim Adam yang sering digunakan juga dan lebih handal dalam optimasi. Kemudian dengan ini optimasi Adam ini learning rate-nya itu bisa dioptimasi oleh Adam sendiri. Tuh. Jadi kemudian untuk bed size-nya itu saya menggunakan 100 gambar. Ini hanya sebagai simulasi saja. Kemudian di sini untuk gambarnya juga saya simulasi menggunakan angka random. Kemudian untuk labelnya juga saya menggunakan angka 0 sampai 5. Nah, kemudian pada proses training itu akan dilakukan sebanyak 50 epoch. Nah, pada optimizer ini pertama-tama pada tiap epoch kita akan mengosongkan gradiennya. Kemudian pada predik kita akan membuat sebuah manggil model dengan data simulasi data gambar. Kemudian pada nilai lossnya kita akan memanggil variabel ini kriteria yang sudah diinisiasi dengan cross entropy loss. Kemudian untuk menghitung lossnya ini kita masukkan predik serta label dari gambarnya. Kemudian kita lakukan backward, kemudian melakukan optimasi pada tiap stepnya. Kemudian ini untuk melakukan pengecekan aja tiap iterasinya. Nah, kemudian ini muncul berhasil dari representasi itu tidak lagi. Coba kita sarankan di sini di apa. Nah, seperti ini bisa dilihat kalau dalam proses belajar ini sensor citra itu dalam epoch ke 10 itu lossnya masih 0,3, setelah semakin banyak itu menjadi semakin rendah 0,1 sampai di
epoch ke-50 itu nilai lossnya sudah 0,0505. Jadi mungkin kalau nanti semakin bertambah iterasinya, ini iterasi ring ini semakin bertambah, nanti akan semakin terlatih. Jadi nilai lossnya akan semakin kecil sehingga dinyatakan lebih akurat. Nah, sehingga itu yang menjelaskan konsep inti dari deep neural network, di mana terdiri dari beberapa layer yang saling berjenjang. Ini ada layer 1, diteruskan ke layer 2, diteruskan ke layer 3, dan diteruskan ke output. Ini masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri. Ya, oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait tugas yang telah saya kerjakan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.